kekuatan FPI dulu dengan sekarang sama saja atau gimana? Saya melihat kalau dari cakupan secara nasional kewilayahan lebih kuat sekarang. Saya kalau boleh mencoba menganalisa dari hasil-hasil rapat kita, 3 partai yang bergabung pun itu menurut saya dalamnya sudah keropos. I see. Sudah lari sebagian, sudah ke Anies dan lain sebagainya. Kenapa saya bilang begitu? Nah, sekarang pertanyaan, kalau harus dijumlas, iya kan? Saya masih yakin jauh lebih besar loyalis Habib Rizik dengan sisa-sisa partai yang bergabung. Kalau bisa menghadirkan 13-11 juta di Monas, itu kan orang yang datang 1 orang. Iya. Kalau kali 4 sudah berapa? Iya. Jadi kalau 20 juta aja bagi saya tidak terlalu berlebihan gitu lah. Nah, boleh dibuktikan. Sekarang boleh dibantah, tapi ayo dibuktikan nanti di 2024. Kalau kita mau jujur ya, kan ada kesan bahwa GNPF Ulama, PA212 dan FP ini sebenarnya tidak sekuat seperti kemarin juga. Bahkan kemarin tuh ada yang mengatakan itu kan karena ada gelombang lain yang membuat kemudian gelombang itu menjadi besar ya, 212 itu. Gimana penilaian itu? Ini kita kaitkan dengan kemampuan kelompok ini ya, so-called kelompok ini untuk bisa misalnya dilibatkan dalam mengawal perolehan suara misalnya. Ya, jadi begini, Bang Refli. Ya. Kalau saat-saat itu aparat tidak serepresif sekarang. Kalau kita bicara untuk aksi-aksi di lapangan. Ya. Tapi kalau yang namanya loyalitas tidak ada berubah. I see. Tidak ada berubah. Saya bukannya bicara tinggi, tidak. Buktikan saja. Ada nggak dari kita yang sudah benar-benar membelot, menyimpang atau menyeberang jauh? Insya Allah nggak ada sampai hari ini. Ya, satu dua tokoh mungkin ya. 1-2 tokoh yang memang nggak punya masalah, kurang lebih biar aja lah kita lepas saja. Tapi secara organisasi tetap solid ya. Alhamdulillah. Oke, misalnya kalau saya tunjuk. Kekuatan FPI dulu dengan sekarang sama saja atau gimana? Saya melihat kalau dari cakupan secara nasional kewilayahan lebih kuat sekarang. Ya, kita nggak bicara tentang organisasi terlarang ya saudara sekalian, karena Front Persaudaraan Islam itu resmi ya, sudah dideklarasikan, diakte notariskan, tetapi memang memilih untuk tidak mendaftar di kementerian karena memang ya tadi tidak mau menjadi terdaftar karena ada masalah-masalah sosial politik kan. Betul. Oke. Jadi kalau seandainya misalnya kelompok ini dilibatkan ya, let's say misalnya oleh kelompok tertentu, menurut saya akan signifikan. Jadi begini, kalau boleh bicara agak arogan sedikit ya. Kita akan melihat seperti apa ya
Ya, bagi saya sangat naif sekali lah 2024 ini ya. Sebentar lari ke sana, sebentar buat koalisi namanya ini, sebentar berangkat ke sana, tahu-tahu lari lagi ke Prabowo bergabung segala. Saya kalau boleh mencoba menganalisa dari hasil-hasil rapat kita, 3 partai yang bergabung pun itu menurut saya dalamnya sudah keropos. I see. Sudah lari sebagian, sudah ke Anies dan lain sebagainya. Oh, 3 partai yang bergabung ke Prabowo. Ya, menurut saya. Oke, ya, tidak apa-apa. masa, Saya sedih sekali kalau menganalisis saja dipermasalahkan. Ya, betul. oke. Ya, kenapa saya bilang begitu? Nah, sekarang pertanyaan, kalau harus dijumlas, iya kan? Saya masih yakin jauh lebih besar loyalis Habib Rizik dengan sisa-sisa partai yang bergabung. Kalau bisa menghadirkan 13-11 juta di Monas, itu kan orang yang datang 1 orang. Iya. Kalau kali 4 sudah berapa? Iya. Jadi kalau 20 juta aja bagi saya tidak terlalu berlebihan gitu lah. Nah, boleh dibuktikan. Sekarang boleh dibantah, tapi ayo dibuktikan nanti di 2024. Tapi misalnya ya, tiba-tiba katakanlah salah satu kandidat membutuhkan kelompok ini untuk mengawal suara, ya kan? Dengan militansi dan lain sebagainya. Selama ini kan yang paling jago untuk mengawal suara kan PKS biasanya, karena militansi mereka kuat. Betul. Karena begini biasanya, kalau kita mau mengawal suara, kita mau nongkrong dari pagi sampai sore, kira-kira begitu. Betul. Kalau misalnya begitu selesai kita pulang, orang lain bisa macam-macam. Betul. Kelompok ini siap, Syekh? Sangat siap. Dan tidak perlu dengan biaya yang berlebih-lebihan, bahkan kalau perlu tidak ada biaya. Oke. Itu yang kita lakukan di 2019. Tapi mereka seperti mengemis, minta surat tugas tidak pernah diberikan. I see. Iya, sebenarnya kita harus bedakan antara pemantau dengan surat tugas sebagai saksi ya. Betul. Kalau surat tugas sebagai saksi kan biasanya itu dari partai politik. Betul. Ya kan? Tapi kalau pemantau yang mencatat hasil kan bisa saja, Syekh. Betul. Ada misalnya C1 plano sekian-sekian, lalu kirim send ke pusat atau data centernya kan bisa sebenarnya. Betul. Tapi kan legalitas satu dan kredibilitasnya kan tidak ada kalau tanpa diminta, tanpa ada persetujuan, tanpa ada kesepakatan dengan kandidat. Iya. Laporannya nggak bakal bisa bilang. Bukan begitu. Itu kan sudah harus masuk sistem dong. Betul. Kalau nggak masuk sistem ya nggak akan acceptable ini laporannya. Gitu. Betul. Karena kan saya sekarang sedang mengembangkan sistem yang bisa laporan C1 itu masuk ke data center begitu ya. Jadi ribet kita ini gara-gara kita nggak yakin pemilu bisa jurdil. Benar. Makanya akhirnya perlu ngitung sendiri. Karena kan kalau partai itu Bung Refli, kan begitu nanti kan mereka sibuk sendiri masing-masing ngurusin pencalekan, ini dan itu, pilpresnya dan lain sebagainya. Kalau kita kan tidak ada beban itu, tidak ada nyalek, tidak ada apa, ya kan? Oke, jadi bisa konsentrasi penuh ya. Bisa konsentrasi penuh, full. Oke. Apalagi ini ya, Bang Refli Harun dan Syekh Yusuf, tolong hati-hati akan adanya kekerasan, penculikan karena podcast ini ngomongin Wowo. Soalnya ada media di Twitter yang diancam diduga pihak Wowo karena memberitakan Wiju Tukul. No, kita bicara tentang politik secara umum. Betul. Ya. Kita tidak bicara hanya Prabowo saja, tapi kita bicara tentang kandidat lainnya kan. Betul. Saya kan tanya tadi, apakah ke Anies ya, apakah ke Prabowo, apakah ke Ganjar ya kan. Kenapa saya tidak mau tanya Ganjar? Kayaknya nggak punya story-nya, tidak punya historinya kelompok ini, ya kan? Ada ibaratnya kontak dengan Ganjar sebagai kandidat. Kalau dengan Prabowo, paling tidak ada historinya, ada story-nya. Dengan Anies belum ada story-nya juga, ada historinya Pilkada 2016. Jadi kalau kita membicarakan lebih banyak porsinya kepada Anies dan Prabowo ya wajar kan sebenarnya. Iya benar. Atau jangan-jangan kelompok ini berpikir juga untuk dukung Ganjar? Belum, nggak ada pikiran ke situ. jadi tapi begini juga Syekh ya. Saya terus kita kan kalau gaya bahasa itu ada pas pro toto totem pro parte. Kita menyebut umat Islam tapi untuk organisasi-organisasi tertentu kan. Demikian juga kalau kita menyebut organisasi tertentu
kita nggak bisa bedakan dengan umat Islamnya, ya. Menyebut sebagian tapi untuk mewakili yang banyak. Nah, itu namanya pas pro toto kalau nggak salah. Atau terbalik saya. Pokoknya intilah ini gaya bahasa. Nah, persoalannya adalah orang kan akan selalu mengatakan, ya itu kan kelompoknya Syekh Yusuf saja, masa diidentikan dengan Islam? Kan Islam banyak tuh, ada yang juga di Jokowi, ada yang juga di Ganjar, ada juga di mana-mana begitu. Justru pendukungnya Prabowo banyak yang bukan dari kita. Iya, Kiai ulama-ulama, Kiai Maksum almarhum itu datang dari Situbondo, nggak ada kaitannya sama kita. Punya kedekatan dengan Pak Prabowo, sangat dekat sekali. Banyak. Maksudnya? Iya, jadi bukan hanya kita yang mendukung ulama itu, yang mendukung Pak Prabowo saat itu bukan kita saja. I see. Jadi nggak bisa dibilang kita ini intoleran dan lain sebagainya. Nggak, berarti semua dong intoleran umat Islam. Oke. Nggak boleh dong digeneralisasi gitu ya kan? Ya, oke. Jadi sebenarnya jangan hanya dilihat FPI, GNPF Ulama dan PA212-nya saja. Betul. Karena ada juga kiai-kiai lain, kelompok-kelompok Islam lain yang mendukung. Betul. Bahkan secara perseorangan kita ingat Adi Hidayat. Betul. Waktu itu. Kemudian Adi Hidayat, Abdullah Ustaz Abdul Somad, kemudian Abdullah Jimnasyar, ya kan? semua. Agim dan lain Semua. sebagainya. Lah terus siapa yang mau mendukung? Jadi maaf aja ini, minoritas tuh jangan over gitu loh. Oke. Iya kan, kalau di mana-mana Islam itu sebagai mayoritas, minoritas selalu aman. Minoritas punya kekuatan sedikit aja seperti sekarang, tingkah lakunya over. Oke. Penistaan dan lain sebagainya. Kenapa kalau saya bilang, Prof? Kenapa penistaan kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran sering terjadi? Karena kita tidak pernah menistakan agama lain. Iya. Kitab suci agama lain. Coba kita nistakan. Iya. Jadi apa negara ini kan? Saling balas membalas. Iya. Nggak pernah kita sama sekali kan? Iya, Mereka berambisi terus memojokkan. Nah, si kandidat-kandidat ini menikmati juga. Maksudnya cukup dong, sudah 2 kali maju misal, ya kan, maju capres, kedua sudah pejabat. Maksudnya kan lebih kenegarawanannya kan mesti ditunjukkan kan? Iya. Itu. Kita berharap dari semua tokoh-tokoh partai, khususnya ketua umum partai, jangan melenggang, tidak melihat ke belakang. Kita ini tahu mereka ini tersandera semua. Iya. Jadi seolah-olah mereka itu takut, salah, tersandera punya kasus. Lah pertanyaan saya, yang nyandera siapa? Emang nyandera ini putih seperti kain kafan, nggak punya kasus, nggak punya masalah, kan bodoh. Iya. Mestinya kan bisa diangkat juga kalau memang mau membenahi negara ini gitu lah. Iya. Mau memberantas korupsi, mau memberantas ini, ya kan. Artinya supremasi hukum ditegakkan dan lain sebagainya, kan mereka kalau bergabung kalau mau politik saling sandra, ya yang disandra dan yang menyandra belum tentu kalau mereka semua parlemennya bersatu. Iya kan, tapi nggak punya nyali. Oke. Dikit aja di sliding udah ketakutannya berlebihan. Makanya kalau punya kasus jangan jadi ketua umum. Iya kan masih banyak kader yang lain, masa satu partai aja digadein tergantung satu ketua umum.